Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di kajian Ushurah Al-Uliyah halaman Syekh Sa'id Ramadan Al-Qudri. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan daripada pembahasan sebelumnya tentang Sulh Hudaybiyah. Nah, kemarin itu kan Rasulullah SAW dengan para sahabat tahun Hijriah berangkat ke Mekah untuk menunaikan umrah. Namun nyatanya umrahnya tidak seperti yang diharapkan karena orang-orang Quraisy menganggap ini tidak bisa dikabulkan. Tetapi kan terjadilah sebuah gencatan senjata. Yang dalam perjanjian gencatan senjata itu ada poin yang sangat merugikan kaum muslimin, yaitu poin di mana apabila ada orang Mekah masuk Islam berangkat ke Madinah, orang Madinah wajib mengembalikannya ke Mekah. Sebaliknya kalau ada umat Islam yang ada di Madinah murtad lalu menuju Mekah, orang Madinah tidak boleh menjemputnya. Ini poin yang kaum muslimin merasa rugi. Bahkan di riwayat itu disebutkan Sayyidina Umar sampai mempertanyakan Rasulullah SAW dengan sebuah pertanyaan mendasar. Umar itu kan ya Rasulullah, kita ini kan benar, ya mereka salah, ya. Nah, misalnya di antara kita ini umat Islamnya meninggal dan beriman, berarti nanti di akhirat ke surga, iyalah ya Nabi, iya. Dan mereka itu dan para kafir meninggal berarti ke neraka, iya ya Nabi. Jadi Umar sampai itu pertanyaannya. Tetapi pada akhirnya Sayyidina Umar jadi lebih tenang karena Nabi memberikan apa yang akan terjadi di masa-masa berikutnya. Makanya Sulh Hudaybiyah ini salah satu episode awal keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW secara gemilang. Yang paling jelas adalah Nabi bisa leluasa berdakwah ke luar Mekah. Maksudnya selama beberapa tahun kan rival atau yang menghalangi dakwah itu orang Mekah yang mengganggu macam-macam. Ini Nabi bisa ekspansi dakwah ke daerah-daerah lain sampai ke daerah Persia, Romawi dan sebagainya. Itu. Nah, lalu sesuai perjanjian dan sesuai rencana tahun 7 Hijriahnya Nabi Umratul Qadha. Umratul Qadha yang tahun ke-6 tidak bisa masuk ke kota Mekah. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi Dzulqa'dah min sanati sabi'ah qasidan Makkah. Nah, lalu di tahun 7 Hijriahnya bulan Dzulqa'dah Nabi berangkat ke Mekah. Dan itu bulan orang musyrikin menghalangi umat Islam masuk ke kota Mekah. Nabi pun umrah al-Qadha. Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab beliau Tabaqat Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwasanya annal mu'tamirina biha ma'hu alaihi salatu wassalam kan alfain. Jamaah umrah Nabi ini orangnya 2000 wa hum ahlul Hudaybiyah wa manin dawafat ilaihi. 2000 ini terdiri dari yang tahun sebelumnya ikut Sulhul Hudaybiyah itu, dan ada tambahan. Nah, walam yatakhallaf anha min ahli Hudaybiyah illa man mata aw istushhida bi Khaybar.
Dan secara umum semua yang tahun Nabi Hijriah ikut sulh Hudaybiyah itu ikut di umrah qadha ini, kecuali yang sudah meninggal atau syahid di perang Khaybar, Ghazwat Khaybar. Nah, dan menurut Ibnu Ishaq, orang-orang Quraisy berasumsi bahwa apa? Bi anna Muhammadan wa ashabahu fi nusrah wujud syiddah. Mereka berasumsi Nabi Muhammad dan para sahabat itu lagi masa-masa sulit. Waktu umrah ini lagi masa-masa sulit. Qala fasaffa lahum musyrikun inda dalika dua yanzuru ilaihi ila ashabihi. Dan mereka orang musyrik itu kumpul di dalam dua memantau. Nah, kayaknya mereka ini, kayaknya kaum muslim ini lagi masa-masa sulit nih, memantau. Tetapi yang terjadi Nabi Muhammad melaksanakan umrah dengan lancar dan semangat, melaksanakan umrahnya lancar, semangat. Sehingga semangatnya Nabi dan para sahabat itu menimbulkan rasa rasa khawatir bagi orang-orang Quraisy di Mekah. Dikira mereka itu lemah, tidak semangat, lesu, tapi ternyata mereka semangat. Jadi di luar prediksi. Dan di momen ini juga Nabi Muhammad SAW menikahi istri beliau Maimunah binti Al-Harits. Nah, ini dari sisi fikihnya panjang pembahasannya tentang melaksanakan pernikahan waktu umrah. Panjang penjelasan secara fikih. Cuma banyak analis ulama tentang hal tersebut. Tapi momennya berarti Nabi menikah dengan Maimunah binti Al-Harits ini waktu umrah Al-Qadha, maksudnya tahun Hijriah. Dan Nabi di sana 3 hari, umrah 3 hari. Dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, ibadah umrah ini memiliki keistimewaan di tempatnya langsung, ibadahnya langsung. Sholat walaupun kita bisa dimanapun, di masjid manapun, tentu sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa memiliki nilai tersendiri karena pahalanya lebih banyak. Termasuk umrah ini ibadah yang hanya bisa dilakukan di sana, sehingga ittiba' sunnah tentang ibadah umrah ini bisa begitu terasa. Kenapa? Karena ibadahnya ya sama, tempatnya itu juga. Beda dengan sholat itu. Ya walaupun dalam fikih ya bebas saja sholat mau di mana. Ju'lat lil ardi, ju'lat lil ardi masjidan wa tahura. Soalnya dimanapun di muka bumi ini semuanya itu bisa dijadikan masjid atau suci, bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi di sana sekitar 3 hari, dan itu memang hari yang disepakati oleh orang-orang Quraisy. Nah, ketika lewat 3 hari mereka mendatangi Sayyidina Ali, faqalu qul li sahibika ukhruj minna faqad maqad al-ajal faqad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendatangi Sayyidina Ali, memberitahu waktu sudah habis. Lalu Sayyidina Ali memberitahu Nabi, dan Nabi keluar. Waktu habis keluar dan sesuai perjanjian saja, tidak ada macam-macam. Habis waktu keluar dan perjanjian. Nah, di jalan pulang ke Madinah, Nabi sempat, maksudnya pembahasannya ya honeymoon, bulan madu dengan Maimunah di daerah namanya Saif, dekat dengan Tan'im. Kemudian di bulan Dzulhijjahnya Nabi pulang ke Madinah.
Nah, umroh ini ya umroh biasa sebenarnya, tapi Nabi bisa memasuki kota Mekah dan melaksanakan ibadah umroh dengan lancar, sahabat melaksanakannya dengan semangat. Itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda kemenangan. Dan orang-orang musyrik itu sudah melihat bagaimana gestur tubuh, semangat mereka menjalankan umroh itu kelihatan. Nah, dan ini bersesuaian dengan ayat Al-Quran di surah Al-Fatah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallahu aminina bi'adillina rusakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'alu min dzalika fathan qariban. Itu kan Nabi ini kan sosok yang visioner, melihat masa akan datang, dan para sahabat itu percaya, meyakini hal tersebut, sehingga positive thinkingnya itu terjadi secara berjamaah, semangatnya itu tinggi. Ini kalau kita bandingkan dengan kondisi umat Islam hari ini, ya di sisi situnya kita banyak kekurangan tentang bagaimana mendengar wahyu, mempercayai wahyu itu. Nah, ini yang membedakan kita dengan para sahabat. Tumainah hadhihi umrah tawat ala makna tamhidiyyin fil fathil kabir alladhi jaa min ba'di. Nah, ini maksudnya apa sih usul Hudaybiyah, umrah qadha ini kisah yang menuju kemenangan lah. Mereka itu apa? Fi hamasin wa nasyatin. Semangat, maunya semangat. Nah, dan faqad dakhalahum faqad dakhalatha ar-raga minhum idh fuji'u bi'aksi ma kana yatasawwaru fihim min ad-dha'f wal khumul bisababi ma qad yahtamil an yakunu qad usibu bihi min umma yathrib wa su'i manaqiha. Ada dua hal yang menyebabkan orang Quraisy itu terkejut dengan kaum muslimin. Apa? Yang pertama, mereka berasumsi, tadi beranggapan orang muslim ini pas umroh ini, datang umroh ini pasti ya ada semangat, kayak kecewa ya. Mereka mengira seperti itu. Tapi ketika datang, mereka ternyata malah semangat. Ini kalau kayak pertandingan sepak bola misalnya, ketika tim A menganggap tim B itu lawan yang lemah, mereka tidak semangat bertanding, tiba-tiba pas pertandingan semangat, tim A yang sudah siap pun akan kewalahan. Apalagi tim A yang meremehkan dari awal, itu pasti mereka akan dikejutkan. Kaum musyrikin sama. Nah, itu. Lalu yang kedua, mereka beranggapan kaum muslimin ini tidak memiliki kesehatan yang baik dikarenakan cuaca Madinah yang berbeda dengan kota Mekah. Beda. Humma Yazrib musim Madinah. Kalau yang ingat semalam pertemuan sebelumnya, waktu Bilal sampai di Madinah, ada Bilal aja, semua sahabat sampai di Madinah itu garing karena beda cuaca dengan kota Mekah. Dan Nabi berdoa tentang itu, mudah-mudahan garingnya ini, garing sahabat itu ada pola sahabat ini kayak ragu-ragu tinggal di Madinah. Nah, biasanya yang kayak ini nih, kamu santri yang masuk di pondok, godaannya tuh ujian di rumah. Ada pernah kemudian saya kalau dia masuk ke pondok 2 minggu pindah dari terus. Nah, biasanya orang tuanya ya, dari terus ya, salah satu ujian. Kayak apa? Ingin dulu dari bandar, belum dari terus dan sini kan ya 2 hari dari 2 hari dari. Ini kita istirahatnya dulu di pondok lah. Ini boleh ke rumah, ada garing lagi.
Model kayak itu, kawan itu banyak yang model kayak itu kan, model kayak itu. Ini mungkin pengalaman pribadi itu, masing-masing ada kisahnya. Tapi memang kalau yang kasus di pondok itu, si anak tahan, orang tuanya tahan. Ada yang anaknya ini tahan aja, menikmatinya kehidupan di pondok, tadi yang ada tahan, bisa menangis-nangis, bui-bui. Nah, biasa aja. Aku yang sebaliknya, ada dulu orang Samarinda nyari izin bulanan, ini ada bulik karena jauh, pas libur bulan puasa, libur semester, bulik terlanjur, bisa kayak pernah. Jadi ada pengalaman tersendiri, model ini kayaknya yang situasinya itu model kayak itu Bang. Kalau ulun pengalaman pribadi malah kebalik. Jadi sebelum masuk di pondok itu waktu madrasah ada modelnya dulu kan sistem jauh, maklum sama sistem jauh. Ada kamu sepatutnya kamu tuh jauh berarti jauh 1, 2, 3. Jadi kesempatan dapat rapot 3 kali. Jauh 2 barang ranking yang banyak. Nah, setiap jauh itu rapotnya suruh gimana di rumah. Setiap jauh tuh hati-hati pasti kan ada alfa izin sakit itu ada, nah paling ada sehari di setiap jauh tuh pas masuk di pondok kayak ada garing kebalikannya. Makanya waktu hanya di pondok itu ini per kasus kan bisa beda lawan misalnya dia tetap kawan ulun di pondok dia bisa beda kisahnya. Kamu sih pondok kawan hampir karena garing belum bingung karena masuk di pondok itu hampir garing padahal hari-hari minum baju pendek. Jadi ini pondok dulu Bang, ini sudah berubah kan ada sama. Baju panas itu hanya ada di dapur. Nah, lalu yang kedua baju di asrama Bang, baju di asrama itu jadi ada sistem galon dulu. Jadi baju itu apa ada di bawah ya. Bilanya rajin mengambil ke dapur dan rata-rata santri orang mengambil lalu ambil baju seadanya di mana di kolam minum baju lendeng. Alhamdulillah selama di pondok ada pernah garing karena sakit pakai minum baju lendeng. Itu kayaknya spesial Bang. Baju sumur itu kan kadang bajunya kuning. Sekarang saya pasti tahu apa. Parahnya sih baju sumur. Baju sumur itu kuning. Baju sumur luar. Ini kan bagus bajunya. Yang kuning itu lu minum kayak limus aman terkendali ya. Jadi santri itu ada mungkin izin guling dari karena sakit parah minum banyak ada bijaran itu alasan kan diterima. Alasan yang lain pastinya. Nah kurang lebihnya seperti itu kayaknya sahabat-sahabat di Madinah itu situasi yang tidak tertunda situasi itu. Tapi lagi-lagi ada sugesti yang berperan terhadap itu sehingga bisa merubah situasi. Nah makanya Nabi Muhammad SAW mendoakan para sahabat untuk mencintai kota Madinah. Sangat sulit. Yang dari kecil di kota Mekah tiba-tiba ke Madinah dalam kondisi yang tidak maksimal, tidak menyenangkan, tidak membawa harta dan macam-macam. Itu yang diasumsikan, diperkirakan oleh orang-orang Quraisy. Ternyata kebalikan itu. Maka waktu umrah qadha ini secara mental kaum muslimin sebenarnya sudah menang. Jadi baca di kitab sirah manapun waktu Fathu Makkah itu orang Quraisy tidak ada perlawanan kecuali pintu masuk yang dilewati Khalid bin Walid. Di situ ada Ikrimah bin Abi Jahal. Pintu itu aja. Sisanya itu tidak ada perlawanan. Karena apa? Mental orang Quraisy itu sudah jatuh waktu umrah al-qadha. Ini rumus yang sama terjadi waktu Daulah Umayyah runtuh. Kan Daulah Umayyah itu runtuh tahun 1302 Hijriah, 132 Hijriah. Jadi Daulah Umayyah itu berkuasa sekitar 90 tahun. Khalifah terakhir Marwan II. Nah, itu bukan
tahun itu kalah langsung, bukan. Tapi tahun-tahun sebelumnya rumahnya itu sudah lemah. Sama halnya kayak runtuhnya Daulah Abbasiyah diserang Mongol, pasukan Tatar. Bukan kan? Itu bukan langsung hari itu lemah, tidak. Tapi sebelum-sebelumnya memang sudah lemah. Nah, ada mental yang bermain. Nah, Rawah Imam Muslim ini diabadikan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim ini murid Imam Bukhari, Tapi, nah ada tapinya nih. Bila kalian lihat di Sahih Muslimnya, dalam hadis itu yang ditulis Imam Muslim itu Imam Muslim kadang yang mengambil hadis dari Imam Bukhari. Pertanyaannya, maka Imam Bukhari guru benar dengan Imam Muslim, pokoknya guru terlama, salah satu guru terlama. Kenapa Imam Muslim tidak mengambil hadis dari Imam Bukhari? Ternyata Sahih Muslim itu sudah selesai Imam Muslim tulis sebelum bertemu Imam Bukhari. Kita sudah tutup, jadi tentang Imam Bukhari dah ya. Nah, tapi sebenarnya hubungan Imam Muslim dengan Imam Bukhari ini sangat dekat. Mungkin kayak Imam Syafi'i lawan Imam Malik, atau Imam Syafi'i kayak lawan Imam Ahmad bin Hanbal, dekat hubungannya. Nah, dari Ibnu Abbas riwayatnya annal musyrikin lamma ra'u muslimin haula Ka'bah fil masjid. Jadi manakala ini bahasanya lah orang muslimin, manakala orang musyrik itu melihat debu-debunya, waktu kaum muslimin tawaf, nah haula Ka'bah fil masjid, di tempat sa'i, qalu ba'dhum li ba'dhin, berarti dahulu itu tempat di masjid, tempat sa'i tawaf belum berkeramik, berarti masih tanah aja dahulu. Ketika mereka tawaf sa'i, debu-debu yang berterbangannya mana? Haula'il ladzina za'amtum annahum qad wahannahum haula ajran min kadza wa kadza. Dilihat dari debunya terang kelihatan sudah di antara orang Islam. Nah, mereka itu yang kalian sangka lemah kan? Tidak, coba lihat semangat mereka. Semangat mereka itu dalam melakukan ibadah umrah ini semangat. Itu sudah menurun. Makanya di sini disebutkan umrah ini asal balighun fi nufusil musyrikin. Ini membekas di hati mereka. Makanya pas tahun berikutnya waktu ini kita bahas juga itu pas waktu Mekah tidak ada perlawanan sama sekali. Bayangkanlah Quraisy yang dalam lintasan sejarah itu terkenal dengan keberaniannya, bahkan Al-Quran pun mengabadikan surah Al-Quraisy karena mereka menguasai ekonomi. Kan mereka tasyita Musayif melakukan perjalanan dagang di musim panas dan musim dingin, menguasai politik, menguasai militer, karena bilanya koalisi dengan Quraisy itu kemungkinan menangnya tinggi. Mereka menguasai Baitullah semuanya. Tapi di momen ini orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy sudah mentalnya jatuh. Kalah dengan semangat kaum muslimin itu sudah. Padahal kan di perang terakhir sebelum yang ini tahun 5 Hijriah itu Ghazwatul Ahzab itu Abu Sufyan bisa memobilisasi pasukan sebanyak 10.000 sehingga kaum muslimin bertahan total di Madinah bisa sampai seperti itu. Tapi apa? Watil kerajaan muda biluha bainan nas. Pada akhirnya itu semua jadi berbeda. Ini berlaku untuk situasi apapun. Kalau ada hari ini jadi orang biasa, besok-besok bisa jadi orang yang luar biasa. Kalau hari ini ada yang
bisa jadi atasan. Sebaliknya, yang hari ini merasa menguasai banyak hal, besok-besok bisa kehilangan itu semua. Ini orang Quraisy ini kan, orang Quraisy menyerah total waktu Makkah itu sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Saking kuatnya mereka, pertahanannya semuanya. Ini kan mirip-mirip dengan serangan Abraha yang pakai gajah. Gajah itu sak margono karnivora kan herbivora. Karnivora makan buah-buahan, binatang ada makan daging. Di kita amunnya gajah dia mungkin dikelompokkan ke binatang yang bisa ditemani, lain binatang kada dianggap selevel lawan harimau singa. Dosen kami dulu marah waktu fikih tentang hewan-hewan yang kada boleh dimakan. Jadi sedikit gajah itu binatang buas, kami karasi ada buas kami katanya aku itu di sini bisi tarik sini ada gading kada jangan ada. Soalnya udah kita gajah dinaiki ya bro. Maksudnya ada tur, ayo kita tur ke kebun binatang naik singa ada, gajah ada. Nah, orang-orang Mekah waktu di sana Abraha itu takut sama sekali tidak melawan. Ini terjadi juga di Fatu Mekah. Jadi mentalnya benar jatuh benar. Itu terjadi sejak kapan? Sejak tahun 7 Hijriah umrah Allah. Jadi bilanya dia sembahyang semangat, saling membantu semangat, sedikit banyak pasti akan menggetarkan musuh. Kayak itu. Nah, mungkin ini yang membuat Gaza itu tetap bertahan. Secara persenjataan Gaza itu sudah kalah sekali dengan Israel, kalah jauh kan rudalnya. Jadi ada bulan tadi kan bulan yang lalu membawa Indonesia, tapi Gaza sebenarnya merah ini berarti semangatnya itu. Nah kaum muslimin itu sama sebenarnya. Nah itu. Nah, lalu dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya wahada wa qad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umrah wa hajja wahid. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan Nabi itu umrah 4 kali, berhaji sekali. Kayak apa hitungannya? Nah ini riwayat Imam Muslim juga dari Anas, anna Rasulullah SAW i'tamara arba'a umrah kulluhunna fi dzulqa'dah, kecuali waktu haji. Jadi Nabi itu 4 kali umrah, 4 kalinya itu di bulan Dzulqa'dah. 3 kali bulan Dzulqa'dah, yang sebutnya itu bulan Dzulhijjah. Yang umrah Nabi masih haji tahun 10 Hijriah. Nah 4 kali itu apa? Jadi sekalinya hitungannya umrah waktu Hudaybiyah, jadi 6 Hijriah itu Nabi dihitung umrah. Lalu yang kedua yang tahun 7 Hijriah tadi. Lalu yang ketiga waktu namanya ini Fatu Makkah. Ini kan Fatu Makkah, lalu ke Hunain. Fatu Makkah lalu ke Hunain. Nah, setelah di Hunain, setelah perang Hunain Nabi umrah. Yang terakhir umrah Nabi sekaligus naik haji waktu haji wada tahun 10 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar naik haji tahun 9 Hijriah, Nabi 10. Jadi Nabi kata langsung turun perintah menurut yang paling masyhur haji itu 9 Dzulhijjah, itu yang jadi amil haji pertama Sayyidina Abu Bakar, bukan Nabi. Baru 10-nya Nabi berangkat. Nah, itu habis di pembahasan umrah Al-Qadha ini tahun 7. Nah, tahun 8-nya apa yang terjadi? Tahun 8-nya ada salah satu ghazwah. Sebenarnya itu bukan ghazwah syariah karena Nabi tidak ikut. Tapi karena kaum muslimin banyak yang ikut, sekitar 3.000, maka sejarawan itu menganggap
ini Ghazwah juga. Kemudian Mu'tah. Nah, Ghazwah apa? Di 8 Hijriah, Ghazwatul Mu'tah, perang Mu'tah. Di perang Mu'tah ini sebelum pulang Nabi sudah memberikan isyarat. Isyarat apa gerak? Ujar Nabi ini ada di dalam riwayat Imam Bukhari. Sebelum pulang Nabi sudah memberikan pesan. Ujar Nabi, Amirun Nas, pemimpin pasukan nomor 1, ibaratnya komandan nomor 1-nya, panglima nomor 1 Zaid bin Harithah. Lalu yang kedua, bila meninggal, ini sebelum pulang Nabi sudah memesannya. Ini bukan sekedar pesan biasa, memang berarti ada wahyu di sana. Panglima pertama Zaid bin Harithah. Kalau meninggal maka diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau meninggal Abdullah bin Rawahah. Kalau meninggal dua, nah ini syaratnya. Kalau meninggal dua, fa'in qutila falyaqtatil muslimun minhum rajulan falyaqaluhu alaihi. Tapi kalau hanya 3 orang yang meninggal, Zaid bin Harithah perang lalu meninggal, diganti langsung Ja'far, meninggal juga, ganti Abdullah bin Rawahah meninggal. Kalau itu meninggal maka pilih 1 komandan untuk menggantikan itu semua. Siapa komandannya itu yang menggantikan? Di sini tidak disebutkan. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.